depan sama belakang, kanan kiri depan belakang, gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Suka rendem di dalam minyak tanah gitu. Aku tinggal nanti seharian, tinggal tidur, besok pagi toto udah segede gini. Gini nih, 1, 2, nggak boleh kena nempel sama si karetnya. Nah kalau misalkan kita bisa ngelewatin si rongganya ini tanpa menyentuh si karet, ini karetnya ini nanti akan jadi milik kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, aku di video kali ini mau ngajakin teman-teman semua untuk mengenal lagi, mengingat lagi permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sebagian teman-teman semua yang seusia aku nih, anak-anak tahun 90-an, masih inget beberapa permainan tradisional zaman dulu kala kita masih kecil ya. Tapi untuk adik-adik yang era tahun 2000-an nih mungkin udah ada yang lupa atau sama sekali nggak tahu nih. Makanya coba tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu lebih banyak lagi tentang permainan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kalian tonton video ini sampai habis, aku mau ngingetin dulu untuk jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, nggak usah berlama-lama lagi kalau gitu. Yang udah nggak sabar nih nunggu apa aja sih 5 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tonton terus videonya sampai habis ya. Enjoy the video. Siapa nih yang masih inget permainan kita waktu zaman kita masih kecil? Terutama untuk anak-anak tahun era 90-an ya. Masih inget nggak sama permainan tradisional yang dulu nih sering banget kita mainin? Kalau misalkan kalian udah lupa atau inget tapi lupa-lupa inget, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tonton aja video ini sampai habis supaya kalian bisa mengingat-ingat lagi dan bernostalgia lagi tentang permainan-permainan di Indonesia, khususnya di era-era 90-an ya. Dari sekian banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia, mungkin ada beberapa permainan tradisional itu yang cara bermainnya sama tetapi namanya beda, atau namanya sama tapi cara bermainnya beda. Karena Indonesia itu luas banget ya, makanya tonton video ini nih supaya kita bisa mengenal lebih banyak lagi permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu kita langsung aja di urutan nomor 5. Di urutan nomor 5 ini permainan tradisional Indonesia salah satunya adalah congklak. Kalian tahu nggak apa itu congklak? Masih ingat cara permainannya gimana? Aku nih salah satu orang yang jago juga ya dalam permainan congklak. Nah, congklak ini tuh biasanya terbuat dari kayu atau dari plastik. Kemudian ditambahkan lagi dengan biji-biji congklaknya ini biasanya terbuat dari cangkang kerang atau ada juga yang dari biji-biji buah-buahan. Tergantung dari daerahnya di mana ataupun dari modal juga kali ya. Dari ini kemampuan kita untuk membeli si congklak ini, karena kan congklak itu harganya relatif ya, tergantung dari bahannya itu bahan apa. Congklak ini dimainkan oleh 2 orang peserta ya, jadi karena posisi congklak ini kan ada di depan sama belakang, kanan kiri depan belakang, gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Congklak ini dimainkan oleh 2 orang peserta dan salah satu peserta yang bisa mengumpulkan si biji congklak ini lebih banyak itu adalah pemenangnya. Pasti aku yakin sih banyak banget dari kalian yang udah tahu cara permainan congklak dan pasti banyak juga nih yang jago main congklak pada masanya dulu ya, atau mungkin sampai sekarang. Aku masih sering banget kok nemuin toko-toko permainan anak yang masih menjual congklak, tapi kita udah jarang banget sih nemuin congklak itu yang dari
kayu ya. Sekarang aku lebih banyak nemuin congklak itu yang bahan dasarnya itu dari plastik. Tapi mau kayu atau mau plastik, yang penting kan kita masih melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kalau di tempat kalian nih, congklak ini namanya apa? Sama nggak congklak juga seperti yang di tempat aku sekarang? Coba tolong komen di bawah ya. Dari urutan nomor 5 tadi ada congklak, sekarang kita beralih ke urutan nomor 4. Di urutan nomor 4 kita punya permainan tradisional Indonesia, itu ada bola bekel. Siapa yang masih ingat cara bermain bola bekel? Pasti masih ingat dong, karena permainan satu ini tuh mainnya gampang banget. Dan biasanya bola bekel ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Terus kemudian menggunakan si bola bekel ini yang berbahan dasar dari karet. Dan ada biji bekelnya juga yang biasanya dibuat dari kuningan ataupun dari plastik juga ada. Nah, aku juga nih salah satu orang yang jago banget main bekel pada zamannya. Dulu tuh waktu SD, SMP, aku masih main bekel dan lumayan jago sih untuk ngalahin temen-temen aku waktu dulu ya. Waktu main bekel itu aku lumayan jago banget. Bekel ini adalah permainan yang berasal dari Jawa Timur. Namun di daerah lain juga sudah banyak berkembang banget sih permainan tradisional satu ini ya. Karena cara bermainnya juga gampang dan harganya juga cukup relatif terjangkau bagi setiap kalangan. Jadi si bekel ini sudah merambah ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi aku yakin sih rata-rata anak kecil zaman dulu tuh udah kenal sama bola bekel. Nah, bola bekel ini tuh identik dengan permainan perempuan, tapi nggak sedikit juga anak laki-laki yang ikut bermain bekel juga. Dulu waktu aku main bekel juga ada kok beberapa anak laki-laki yang ikut main bekel. Karena si bekel ini adalah salah satu alternatif untuk menunggu beduk maghrib pada saat bulan suci Ramadan ya. Waktu puasa kan anak kecil zaman dulu kan kalau puasa agak lebay ya, nanyain jam terus gitu. Mah, berapa jam lagi maghrib? Aku udah lapar, aku udah haus gitu. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk ibu-ibu memberikan mainan kepada anaknya supaya nggak nanyain terus waktu maghrib. Tiba kita lagi main, tau-tau udah beduk aja ya. Alhamdulillah tau-tau udah buka, kan nggak terasa ya. Ini adalah salah satu alternatif anak-anak kecil zaman dulu untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, ada satu hal yang unik banget nih dari permainan bola bekel ini. Sebenarnya bukan dari permainannya ya, tapi dari cerita-cerita yang kita buat sendiri tentang si bekel ini. Jadi, kalau aku nih ya, zaman aku kecil dulu, aku biasanya beli bola bekel tuh yang seukuran, ya kecil aja lah, seukuran segini lah ya. Terus nanti, dulu tuh kebetulan ibu aku tuh punya warung sembako gitu. Nah, salah satu dagangannya itu jual minyak tanah. Si bola bekelnya ini tuh aku suka rendem di dalam minyak tanah gitu. Aku tinggal nanti seharian, tinggal tidur, besok pagi toto udah segede gini. Nah, kalian ngelakuin itu juga gak sih dulu? Coba tolong komen di bawah deh yang suka masih ngelakuin ngerendam bola bekel supaya jadi gede. Mana suaranya coba tolong. Tapi nih ya, biasanya bola bekel yang udah direndam sama minyak tanah itu fungsinya udah nggak sama lagi seperti pada awalnya dia sebelum direndam, karena teksturnya ini jadi lebih rapuh, jadi lebih gampang pocel. Apa bahasanya? Bocel, jadi udah bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalkan kita pantulin untuk bermain itu jadi lebih cepet rusak gitu bolanya. Jadi jangan ditiru deh yang suka ngerendam bola bekel ke dalam minyak tanah itu ya. Mendingan langsung beli aja yang ukurannya besar, beda sedikit harganya nggak apa-apa. Yang penting mainnya puas gitu, bisa kepegang bolanya, bisa mantulnya juga lebih kenceng gitu ya kan. Oke, tadi setelah kita dari bola bekel, kita beralih ke urutan nomor 3. Di urutan nomor 3 permainan tradisional di Indonesia, kita punya petak umpat.
Kalau di tempat aku dulu aku nyebutnya petak umpet. Tapi ya tergantung sih ya, ada yang nyebutnya petak umpat, ada yang nyebutnya petak umpet, sama aja sebenarnya. Nah, kalau permainan yang satu ini tuh udah nggak asing lagi sih untuk anak-anak kecil. Zaman sekarang juga masih banyak sebenarnya yang memainkan permainan satu ini. Mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya tuh beda gitu. Kalau nggak salah aku pernah nonton salah satu podcast juga ngebahas tentang permainannya dia waktu kecil di Sumatera, itu namanya beda, bukan petak umpat tapi apa gitu aku lupa. Coba orang Sumatera bisa tolong komen di bawah ya, di petak umpet tuh kalau di daerah kalian namanya apa sih? Nah, petak umpet sendiri ini adalah sejenis permainan yang mencari dan sembunyi. Jadi minimal itu dimainkan oleh 2 orang, yang satu ini jaga atau mencari, nah yang lainnya itu bersembunyi. Jadi nanti si yang jaga ini biasanya akan menutup matanya seperti ini, menempelkannya ke tembok, pohon, atau apapun yang bisa jadi tempat sandaran, kemudian menghitung dari angka yang sudah disepakati gitu, biasanya dari 1 sampai 50 atau sampai 100. Fungsinya menghitung itu supaya si teman-teman yang lainnya itu bisa punya waktu untuk mencari tempat bersembunyi gitu. Nah, setelah waktu hitungnya itu selesai, jadi ini yang jaga ini udah ngitung 1, 2, 3, 4, dah 100 gitu. Mana nih, mulailah dia mencari teman-temannya. Nah, kalau misalkan yang si mencari ini menemukan si temannya ini, berarti dia menang nih. Dikumpulin dulu teman-temannya yang lain, nanti kalau misalkan ketemu semua, baru deh kita cari lagi siapa yang akan jaga berikutnya untuk mencari teman-temannya yang bersembunyi nanti. Nah, kalau di tempat kalian nih petak umpet namanya apa sih? Sama nggak namanya petak umpet juga? Atau mungkin cara bermainnya sama nggak seperti yang aku jelasin tadi? Coba tolong komen di bawah ya. Di urutan nomor 2 kita punya lompat tali. Atau permainan karet ya. Kalau aku sih biasanya nyebutnya main karet, tapi nama kerennya tuh lompat tali. Permainan lompat tali ini merupakan kegiatan motorik kasar yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan kaki dalam melompati seutas tali dengan ketinggian tertentu. Nah, tali yang dimaksud ini tuh ya berupa untayan karet gelang yang dirangkai menjadi panjang dengan ukuran tertentu. Dulu tuh aku paling jago main karet, dan gak cuma mainnya doang nih, aku juga jago untuk merangkai untayan karetnya itu menjadi rangkaian tali yang panjang dengan bentuk yang macem-macem. Dulu tuh bentuknya tuh macem-macem, tapi kalau aku disuruh ngulang sekarang nih untuk bikin si tali karet ini, udah lupa kayaknya. Dulu tuh bikinnya pakai bantuan kaki juga. Jadi nanti tuh jempol kaki kanan sama jempol kaki kiri dikaitin karet, terus nanti kita masukin lagi karetnya, terus dirangkai terus, dirangkai lagi, jadi lama-lama tuh si karetnya tuh jadi panjang. Nah, masih berhubungan dengan karet ya. Dulu tuh di tempat aku, selain main karet dengan lompat karet itu, si karet ini tuh dulu pernah aku main ini juga. Aku lupa namanya apa ya. Jadi kita tuh punya, misalnya ya, ini kita punya 5, ada beberapa karet. Kita pakai contoh 5 lah. Ada 5 karet di sini. Terus kita lempar nih begini. Piur gitu. Terus dilempar. Nah, misalkan ada si karet yang nempel gitu ya. Ini karet 1, terus nempel sama karetnya lagi. Di tengah-tengahnya ini tuh ada rongga gitu kan. Rongga sedikit banget gitu. Kita bisa main ini gini. Gini nih. 1, 2, nggak boleh kena nempel sama si karetnya. Nah, kalau misalkan kita bisa ngelewatin si rongganya ini tanpa menyentuh si karet, ini karetnya ini nanti akan jadi milik kita. Nah, itu yang akan kita kumpulin untuk membuat karet yang panjang untuk main lompat karet tadi gitu.
Kalau di tempat kamu ada juga nggak permainan yang tadi tutul-tutul karet itu ada nggak? Aku nggak tahu namanya apa. Cuman dulu aku inget banget aku tuh main kayak gitu untuk ngumpulin karet-karet lagi untuk dibikin karet panjang gitu. Kalau di tempat kalian namanya apa sih main lompat karet? Coba tolong komen di bawah ya. Dulu tuh aku jago banget main karet. Karena mungkin postur tubuh aku juga memang agak lumayan tinggi ya, dan memang main karet itu hampir dulu setiap sore aku tuh selalu main karet. Itu adalah salah satu kegiatan rutin kayaknya ya dulu waktu aku masih kecil, main karet. Jadi aku jadi jago gitu karena hampir setiap hari dilatih terus jadi jago. Jadi itu dari ukuran di dada di sini kan, naruhnya jaga di sini. Aku bisa tuh lompat, terus naik lagi ke dagu, aku masih bisa lompat. Ke kuping, aku juga masih bisa lompat. Ke kepala, aku masih bisa lompat. Terus ada lagi jengkal gitu, jengkal. Sama gak sih di tempat kalian? Kalau tempat aku gitu, habis dari kepala, terus jengkal gitu ada. Dijengkalin gini, kepalanya diginiin. Nah itu aku masih bisa lompat, tapi pas udah merdeka gini, aku agak susah gitu, belum ke situ tarafnya ya, tapi lumayan jago sih, sampai jengkal aja tuh aku masih bisa lompat gitu. Cuman kalau udah merdeka terus yang jaga orangnya tinggi, ya udah pasrah aja udah. Oke, kita sampai di urutan nomor 1. Permainan tradisional yang ada di Indonesia di urutan nomor 1 ini ada gasing. Gasing ini merupakan permainan tradisional sejak dahulu kala. Gasing ini terbuat dari kayu biasanya, kemudian dikikis hingga berbentuk seperti gasing dan diberi tali sebagai alat bantu agar si gasing ini bisa berputar. Ingat gak sih sama gasing? Tahu kan, kalau aku sebenarnya dulu nyebutnya gangsing, tapi sebenarnya salah ya, namanya itu adalah gasing. Nah, gasing ini memiliki beberapa bentuk. Ada yang berbentuk seperti jantung pisang, ada yang berbentuk seperti piring, dan masih banyak bentuknya lagi. Biasanya si gasing ini bentuknya itu berbeda-beda ya, dari setiap daerah satu ke daerah yang lainnya tuh beda-beda. Tapi cara permainannya itu sama. Rata-rata sama sih, diikat-ikat pakai tali. Bukan diikat ya, talinya tuh kayak dibentuk di gasingnya itu supaya melingkar. Habis itu si gasingnya tuh dilempar, puk gitu. Habis itu gasingnya bisa muter. Ada juga gasing yang pas muter tuh dia bisa bunyi, keren banget ya. Mainan gasing ini tuh identik biasanya dengan permainan anak laki-laki, tapi nggak sedikit juga anak perempuan yang bisa main gasing. Salah satunya tuh aku. Aku tuh dulu waktu kecil memang agak sedikit tomboy, jadi main gundu aku bisa, main gasing aku bisa, main yoyo aku bisa. Jadi ya permainan apa aja sih sebenarnya rata-rata aku bisa mainin, walaupun ada permainan yang aku jago dan yang nggak terlalu jago juga. Tapi rata aku bisa lah, semua permainan tradisional tuh aku bisa gitu. Nah, cara bermain gasing ini sebenarnya cukup mudah. Seperti yang tadi aku bilang ke kalian, kalau gasing ini tuh cara bermainnya, si gasing ini dikaitkan dulu sama talinya yang tadi. Jadi si talinya itu dibentuk menyerupai si bentuk gasingnya itu, diputer dulu. Habis itu kalau si talinya sudah sampai ujung, ini biasanya dia punya cantolan ya. Cantolan apa sih namanya? Biasanya itu terbuat dari tutup botol supaya si talinya ini tuh bisa dipegang dan dimasukin ke sela-sela jari sini. Nah, kalau udah sampai ujung talinya, si tutup botol ini dimasukin ke sela-sela jari, terus baru deh gasingnya diarahkan ke gasing lawan tuh. Petak gitu. Udah dimuter. Nanti gasing yang keluar dari si arena permainannya itu adalah gasing yang kalah. Nah, yang bertahan di dalam arena permainan itu adalah gasing yang menang. Gitu. Kalau di tempat kalian gasing itu namanya apa? Dan bentuknya tuh ciri khasnya seperti apa kalau di tempat kalian? Coba tolong komen di bawah ya.
Ya teman-teman, itu tadi adalah 5 permainan tradisional yang ada di Indonesia ya. Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian lagi dan bisa membawa kalian bernostalgia lagi ke zaman kalian waktu kecil dulu ya. Dan semoga bisa sedikit mengobati rasa rindu kalian akan permainan tradisional yang dulu pernah kita mainkan. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Dan kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian ada saran dan juga masukan untuk aku nih, untuk ngebahas apa lagi di video-video aku selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do